Ketua DPC PDIP Gianyar Imade Mahayastra menerima surat somasi terkait pendirian kantor DPC PDIP Gianyar Kamis 21 April. Surat tersebut dilayangkan Iwayan Nuaste melalui kuasa hukumnya Charlie Y. Yusfunan. Ini merupakan somasi kedua karena surat somasi pertama sudah dikirimkan pada 11 April 2022. Dalam surat tersebut tertulis Imade Mahayastra tidak pernah meminta persetujuan Iwayan Nuaste terkait tanah tersebut. Padahal lahan tersebut merupakan milik Iwayan Nuaste bersama Imade Mahayastra yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik. Nuaste berharap Mahayastra melakukan dua hal, yakni mengosongkan tanah tersebut atau memberikan ganti rugi paling lambat 7 hari setelah surat tersebut dilayangkan. Jika somasi itu tidak diindahkan, pihak Nuaste akan melaporkan Mahayastra atas tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dalam KUHP serta pembangunan secara ilegal. Terhadap hal itu, Mahayastra mengaku belum melihat langsung wujud surat somasi tersebut. Kendati demikian, pihaknya telah mengetahui somasi tersebut dan bakal menanggapinya dengan kepala dingin, lantaran pihaknya berpedoman pada akte notaris yang dibuat antara dirinya dengan Iwayan Nuaste pada 9 Januari 2002. Menurut Ketua DPC PDIP Gianyar tersebut, dalam akte notaris itu sudah tertera jelas bahwa pemilik lahan tersebut adalah DPC PDIP Gianyar. Sedangkan Iwayan Nuaste dan Imade Mahayastra hanya atas nama. Sementara itu, Charlie Yusfunan selaku kuasa hukum Nuaste membenarkan pihaknya melayangkan surat somasi pada Ketua DPC PDIP Gianyar Imade Mahayastra. Isi somasi tersebut diantaranya bahwa kliennya Iwayan Nuaste bersama Imade Mahayastra memiliki sebidang tanah bersama. Namun tanpa sepengetahuan dan persetujuan Nuaste, di tanah tersebut berdiri bangunan untuk sekretariat DPC PDIP Gianyar. Melalui surat somasi tersebut, kliennya ingin Imade Mahayastra segera mengosongkan sebidang tanah tersebut atau memberikan ganti rugi paling lambat 7 hari setelah surat tersebut dilayangkan. Namun pihaknya selalu mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan. Tim Bali Express melaporkan.